Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimallah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu rabi'u fi bayani hurmati nazarir rajuli ilan nisa'il ajnabiyyati wal aqsi, ay nazarihinna ilaihi. Bermula fasal yang keempat, itu pada menjelaskan haram memandang laki-laki kepada perempuan ajnabiyat wal aqsi dan sebaliknya. Ay nazarihinna ilaihi artinya memandang perempuan kepadanya laki-laki. Jadi fasal yang keempat ini menjelaskan tentang seorang laki-laki haram memandang perempuan lain, artinya perempuan yang tidak mahramnya, dan begitu pula haram bagi seorang perempuan memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Fama yahrumu ra'yatuhu 'alal rajuli yahrumu ra'yatuhu 'alal mar'ati minhu. Maka apa yang haram oleh melihatnya sesuatu atas laki-laki, haram melihatnya sesuatu 'alal mar'ati minhu atas perempuan dari laki-laki. Jadi apa yang haram oleh laki-laki melihat dari perempuan, maka bagi perempuan juga haram melihatnya sesuatu dari laki-laki. Wal murahiku fi dzalika karrajuli, dan bermula murahik orang yang orang yang beranjak dewasa atau orang yang hampir balik, fi dzalika pada demikian karrajuli sama seperti laki-laki. Fayalzamu waliyahu man'uhu minan nazari ilal ajnabiyati, maka mesti akan walinya oleh melarangnya murahik dari memandang kepada perempuan ajnabiyat, perempuan lain. Jadi wajib bagi seorang wali dari murahik ini melarangnya dari memandang kepada perempuan lain. Wa yalzamuhal al-ihtijabu minhu, dan mesti akannya perempuan berhijab darinya murahik. Jadi yang pertama, wali wajib mencegahnya si murahik dari memandang kepada perempuan lain, dan sedangkan perempuan wajib berhijab dari murahik. Wa kal mar'ati fi dzalika al-amradul jamilul wajhi, dan seperti seorang perempuan pada hal demikian terhadap amrat yang indah wajah, yang tampan wajahnya. Artinya gini, seorang perempuan juga hendaknya memandang pandangan, memelihara, menjaga pandangannya kepada amrat yang tampan wajahnya. Amrat ini orang yang baru-baru tumbuh janggotnya atau lainnya. Maka perempuan juga memandang, menjaga pandangannya terhadap si amrat yang tampan wajahnya. Kadza fi nihayati li Syekh Muhammadil Misri, seperti demikian dalam nihaya, dalam kitab nihaya bagi Syekh Muhammad Al-Misri. Wa fima waqa'a fihi ayin nazari minaz zajri ayil man'i minal kitabi wal ahadisi, dan pada sesuatu yang telah terjadi padanya
yang terjadi padanya, artinya memandang dari tercegah, artinya terlarang, minal kitabi wal ahadisi, diambilkan dari Alkitab dan hadis-hadis. Wa yahrumu 'ala rajuli walau majbuban wa khasiyan wa aninan wa mukhannasan wa himman nadhuruhu ila ajnabiyatin mushtahatin hatta ila wajhiha wa kaffaiha zahran wa batanan. Wa yahrumu, dan haram di atas laki-laki, walau majmuban, sekalipun orang yang dipotong zakarnya. Majmuban ini orang yang tidak ada zakarnya, sudah dipotong. Wa khasiyan, dan kebiri, wa aninan, dan impoten, wa mukhannasan, dan banci, wa himan, dan perempuan renta, dan tua, wahiman, tua, orang yang sudah tua lagi pikun. Apa yang haram? Nazaruhu ila ajnabiyatin mushtahatin, memandangnya laki-laki kepada perempuan lain, mushtahatin, yang berkeinginan atau yang bersyahwat, hatta, hingga kepada wajahnya perempuan, wa kaffaiha, dan dua telapak tangannya perempuan, zahran wa batanan, baik zahir dan batinnya. Artinya gini, walaupun orang tersebut, laki-laki tersebut tidak mempunyai zakar, atau dia sudah tua renta, atau dia banci, bencong kalau bahasa hari ini bencong, ataupun dia seorang impoten, juga haram memandang kepada perempuan lain yang menimbulkan, yang dia memandang mungkin dia memandang dengan syahwat, perempuan yang menimbulkan syahwat, maka haram memandang sampai kepada wajahnya dan dua telapak tangannya. Wa huwal mufti bihi, dan dianya, dan bermula dianya Syekh Muhammad Misri, yang itu memfatwakan dengan keharamannya. Lakin nukila anil aktsarina hillun nadhri ila zalika, akan tetapi dinukilkan dari kebanyakan ulama hak akan halal memandang kepada demikian wajah dan dua telapak tangan. Amma nazaru rajuli ila zaujatihi wa amatihi fi hali hayati kullin minhuma fajaizun. Adapun memandang laki-laki kepada istrinya dan budak perempuannya pada ketika hidup dari tiap-tiap dari keduanya, istri dan budak perempuannya, fajaizun, maka boleh. Jadi seorang suami memandang istrinya atau kepada budak perempuannya semasa dia hidup dan memandang seluruh tubuhnya, maka hukumnya adalah boleh. Walau ma'a wujudi mani'in minal istimta'i qaribiz zawali ka haidin wa rahnin, sekalipun beserta ada mani' dari pencegah dari bersenang-senang yang dekat hilangnya, ka haidi rahnin, seperti haid dan gadai. Haid ini bagi istrinya, rahnin bagi budaknya. Sekalipun ada yang mencegah dari bersenang-senang, yang mencegah mani itu dekat hilangnya, seperti haid dan gadai. Lakin yukrahu nazarul farji hatta min nafsihi bila hajatin. Akan tetapi dimakruhkan memandang farad hingga
farad dirinya sendiri bila hajatin dengan tanpa hajat. Jadi memandang farad hukumnya adalah makruh. Bahkan farad kita sendiri kita pandang juga makruh dengan tanpa hajat. Bi khilafil mani'il bati'iz zawali, berbeda mani' yang lama hilangnya atau bati'i yang lambat hilangnya. Jadi mani' ini ada dua. Ada mani' yang cepat hilangnya, ada yang lambat hilangnya. Kalau yang cepat hilangnya seperti haid dan gadai. Sedangkan yang lama hilangnya seperti ka'ani'tadatil zaujatu anisyubahati, seperti bahawa beridah seorang istri dari idah syubhat. Jadi idah ini lama masa hilangnya. Fayahrumun nazaru ila ma baina surratiha wa rukbatiha, maka haram memandang kepada sesuatu antara pusatnya perempuan dan lututnya perempuan. Duna ghairihi, tidak selainnya. Antara pusat dan lututnya seorang istri atau seorang perempuan. Jadi selama iddah maka haram memandang kepada barang antara pusat dan lutut, sedangkan selainnya dibolehkan. Kal maharimi wal amati, seperti mahramnya dan budak perempuannya, al muzawwajati, yang dinikahinya. Aman nazaru illa li ajalin nikahi, adapun memandang karena ingin menikahinya, fayajuzu ilal wajhi wal kafaini faqat minal hurrati, maka boleh memandang kepada wajah dan dua telapak tangannya saja, minal hurrati, dari perempuan yang merdeka. Jadi ketika kita ingin menikahi seorang perempuan, maka boleh kita melihat wajah dan dua telapak tangannya saja. Wa ila ma ada ma baina surrati wa rukbati minal amati, dan boleh pula memandang sesuatu selain sesuatu antara pusat dan lututnya, minal amati, dari budak perempuan. Jadi apabila kita ingin menikahi seorang budak, maka boleh kita melihat sesuatu selain dari pusat dan lututnya. Kalau perempuan yang merdeka, hanya boleh kita lihat adalah wajah dan dua telapak tangannya. Wa yajuzu an-nazaru ila al-ajnabiyyati fil wajhi faqat li syahadati wal muamalati, dan boleh memandang kepada perempuan lain pada wajahnya saja, li syahadati, untuk persaksian, wal muamalati, dan jual beli. Jadi perempuan lain boleh kita lihat wajahnya saja untuk persaksian dan jual beli. Sedangkan budak bagaimana? Wa ilal amati inda syura'iha fima adal aurati min zahiril badani, dan kepada budak perempuan tatkala membeli budak perempuan pada sesuatu pada selain aurat dari zahir badannya. Jadi boleh memandang kepada budak perempuan ketika berkeinginan membelinya. Wa yajuzu an-nazaru ilal ajnabiyyati wa massu halil mudawati fil mawadi'i allati yuhtaju ilaiha walau farjan, dan boleh memandang kepada perempuan lain dan menyentuhnya perempuan untuk pengobatan, lil mudawati, untuk pengobatan, fil mawadi'i, pada tempat-tempat, allati yuhtaju, yang dihajati,
yuhtaju ya, pada tempat yang berhajat ilaiha kepadanya, walau farjan sekalipun faraj. Ya, jadi boleh kita memandang perempuan ini bagi dokter. Bagi dokter boleh dia memandang dan menyentuhnya perempuan lain ketika untuk pengobatan, sekalipun dia memandang faraj. Tapi dengan syarat, ada syaratnya. Bisyarti huduri man yamna'ul khulwata min mahramin wa nahwihi. Dengan syarat hadir orang yang mencegah ia akan khalwat yaitu berduaan. Min mahramin nyatalah dari mahram, wa nahwihi dan seumpamanya. Jadi seorang perempuan berobat kepada dokter laki-laki, maka syaratnya adalah hadir mahramnya, istri, suaminya atau mahram yang lainnya. Hadir dia dan tidak boleh berduaan dengan dokter tersebut. Kemudian wa bi syarti faqdi jinsin mu'alijin, dan dengan syarat tidak ada sejenis orang yang mengobati. Artinya gini, kita berobat apalagi bagi perempuan kandungan, bagi perempuan yang hamil ingin memeriksa kandungnya kepada seorang dokter laki-laki, maka terlebih dahulu dia mencari dokter perempuan. Tatkala tidak ada yang ahli dalam kandungan seorang dokter perempuan, barulah dia memeriksa kandungannya kepada seorang dokter laki-laki. Tapi dengan syarat hadir mahramnya, tidak boleh dibiarkan berdua bersama dokter tersebut. Wa yajuzu nadharu ilaiha aidan li ta'limil wajibi faqat, dan boleh memandang kepadanya perempuan juga untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang wajib saja. Alaiha, di atasnya perempuan, kama qalahu Subaki wa ghairuhu, sebagaimana telah berkata Imam Subaki dan selainnya. Jadi untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang wajib, maka boleh memandang perempuan. Wa dzalika inda faqdi may yu'allimuha minal maharimi wan nisa'i. Dan demikian tatkala tidak ada orang yang mengajari ia akannya perempuan nyatalah dari mahramnya dan perempuan. Jadi ketika tidak ada orang yang bisa mengajarkan seorang perempuan itu, baik dari pihak mahramnya atau sejenis perempuan yang sejenis, maka boleh memanahnya. Kiasan alal mudawati, karena mengkiaskan pada berobat. Wa inda ta'asuri ta'limi min wara'i hijabin, dan boleh pula memandang perempuan tatkala sulit mengajarkan dari belakang hijab. Karena dalam ilmu ini ada sebagian ilmu yang butuh bertatap muka, sulit mengajarkan di belakang hijab, maka boleh memandang perempuan. Wala yajuzu nadharu ilaiha li ajali ta'limil mandubi, dan tidaklah boleh memandang kepada perempuan karena mengajarkan ilmu-ilmu yang sunat. Jadi ilmu-ilmu yang sunat tidak boleh haram memandang perempuan. Bi khilafil amradi, berbeda halnya terhadap si amrad. Jadi kalau amrad boleh laki-laki memandang kepada amrad. Fayajuzu nadharu ilaihi li ajalihi, maka boleh memandang kepadanya amrad li ajalihi, karena untuk mengajarinya. Kadza fi syarhi nihayati, seperti demikian dalam syarah nihaya li Syekh Misri, bagi Syekh Al-Misri, al-ghayati li Abi Syuja, di atas al-ghayah bagi Abi Syuja. Allahu a'lam bishawab.